Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel Kisah Penuh Hikmah, yang mana di video kali ini kita akan menjelajahi keagungan dan kebahagiaan dalam melantunkan shalawat Nabi. Shalawat Nabi sendiri merupakan bentuk penghormatan dan pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilantunkan dengan penuh kecintaan dan penghormatan. Shalawat sendiri merupakan bentuk jamak dari kata sholat atau salat yang dapat diartikan sebagai suatu doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah. Arti sholawat juga dapat dilihat dari segi asbabun nuzulnya. Dari sana, sholawat dibagi menjadi dua, yaitu sholawat matsurah dan sholawat ghaira matsurah. Sholawat matsurah merupakan sholawat yang diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, sholawat ghaira matsurah merupakan sholawat yang dikenalkan oleh para sahabat Rasul, para istri beserta putranya, para habaib, para ulama, para sholihin, para syuhada, dan lain sebagainya. Adapun keabsahan sholawat ghaira matsurah adalah syah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Amr bin Aish mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat sekali saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rahmat padanya sebanyak 10 kali. Aku pernah bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya, ada hadis yang menjelaskan 10 rahmat Allah diberikan bagi orang yang berkenan membaca sholawat. Apakah dengan syarat saat membaca harus dengan hati hadir dan memahami artinya? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan. Bahkan itu diberikan bagi siapa saja yang membaca sholawat meski tidak paham arti sholawat yang ia baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk selalu memohonkan doa kebaikan dan memintakan ampun bagi orang yang bersolawat tersebut. Terlebih jika orang tersebut membaca sholawatnya dengan hati yang sepenuhnya hadir dan sadar. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya yang berjudul Mukasyafatul Qulub bahkan mengisahkan ada malaikat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diselamatkan dari hukuman dengan sholawat Nabi. Diriwayatkan pada suatu hari malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku telah melihat seorang malaikat di langit sedang berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat lagi. Dan sekarang ini aku melihat malaikat itu berada di gunung Qaf dengan sayapnya yang patah sedang menangis terseduh-seduh. Lanjut malaikat Jibril, ketika ia melihatku, dia berkata, apakah engkau mau menolongku? Aku bertanya, apa salahmu? Malaikat yang dihukum tersebut pun menjawab, ketika aku sedang berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku tidak berdiri untuk menyambutnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghukumku dengan ini. Sayapnya patah, serta menempatkanku di sini, Gunung Qaf, seperti yang engkau lihat. Lalu malaikat Jibril alaihi salam berkata, seraya aku merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin untuk memberinya pertolongan kepada malaikat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Jibril, katakanlah agar ia membaca salawat atas kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam berkata lagi, kemudian malaikat itu membaca salawat padamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya serta menumbuhkan kembali kedua sayapnya, lalu menempatkannya lagi di atas singgasananya seperti semula. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel telah berkata kepadaku. Berkata Jibril alaihi salam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca salawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan saya bimbing tangannya dan akan saya bawa dia melintasi titian seperti kilat. Berkata pula Mikail alaihi salam, mereka yang bersalawat atasmu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu. Berkata pula Israfil alaihi salam, mereka yang bersalawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang yang bersalawat tersebut. Adapun yang terakhir, malaikat Israel alaihi salam berkata, bagi mereka yang bersalawat atasmu, akan aku cabut roh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi. Sungguh betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga malaikat saja yang tidak menghormatinya, sayapnya dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ditempatkan di posisinya yang mulia setelah malaikat tersebut bersalawat. Oleh karenanya, para ulama sepakat bahwa salawat pasti diterima karena dalam rangka memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui, adapun amalan ibadah lain yang kita lakukan mungkin saja diterima dan mungkin saja ditolak, kecuali salawat. Semua salawat mengalirkan berkah kepada pembacanya, yakni dalam wujud syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para arif billah berkata, sesungguhnya salawat itu bisa mengantarkan pengamalnya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tanpa guru spiritual, karena guru dan sanadnya langsung melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap salawat yang dibaca oleh seseorang selalu diperlihatkan kepada beliau dan beliau membalasnya dengan doa yang sama. Dan dengan bersalawat pula kita memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga pembahasan kali ini dapat semakin mengingatkan kita tentang betapa pentingnya salawat Nabi, baik itu untuk keselamatan diri kita di dunia maupun di akhirat. Melalui salawat Nabi, kita dapat menghidupkan cinta dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus merenungkan dan melantunkan salawat Nabi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha mengikuti teladannya. Terima kasih atas waktu dan perhatian sahabat-sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.